Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Riandono, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro yang membahas tentang inflasi dan nilai tukar. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai inflasi, penyebabnya, dampaknya, dan solusinya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, dan jumlah uang beredar yang berlebihan. Jenis-jenis inflasi yaitu yang pertama inflasi ringan atau rendah yang memiliki ciri-ciri kenaikan harga secara umum di bawah 10% per tahun dan masih relatif mudah dikendalikan. Kemudian yang kedua, inflasi sedang, kenaikan harga antara 10% hingga 30% per tahun. Dan ini dampaknya mulai terasa pada daya beli masyarakat. Kemudian inflasi berat yang memiliki kenaikan harga antara 30% hingga 100% per tahun. Dampaknya ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan dapat menyebabkan kekacauan. Dan kemudian hyperinflasi, yaitu kenaikan harga yang sangat tinggi lebih dari 100% per tahun. Dan dampaknya ini sangat sulit dikendalikan dan dapat meruntuhkan perekonomian. Penyebab inflasi yaitu demand pull inflation. Terjadi karena peningkatan permintaan agregat yang melebihi penawaran barang dan jasa sehingga harga naik. Kemudian cost push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang mendorong perusahaan menaikkan harga jual produk mereka. Kemudian inflasi jumlah uang beredar. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi inflasi. Kemudian inflasi dari luar negeri. Kenaikan harga barang impor akibat depresiasi nilai tukar mata uang atau kenaikan harga komoditas global. Dampak inflasi yaitu menurunnya daya beli. Harga barang dan jasa naik sehingga masyarakat tidak mampu membeli barang yang sama dengan jumlah uang yang sama. Kemudian berkurangnya investasi, ketidakpastian ekonomi akibat inflasi dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal. Kemudian gangguan stabilitas harga. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kekacauan dalam perekonomian dan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang. Kemudian ketidakadilan sosial. Inflasi dapat memperburuk kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena kelompok berpenghasilan rendah akan paling terdampak. Berikut contoh studi kasusnya yang pertama, inflasi minyak goreng pada tahun 2022. Pada waktu itu terjadi kenaikan harga minyak kelapa sawit di pasar internasional, kemudian mengganggu rantai pasok global akibat krisis geopolitik dan pandemi. Penyebabnya juga terjadi karena spekulasi dan penimbunan di pasar domestik. Dampak inflasi tersebut yaitu harga minyak goreng melonjak hingga 2 kali lipat, inflasi bahan makanan meningkat, beban rumah tangga menengah ke bawah bertambah. Solusi atas kasus inflasi minyak goreng, kalau jangka panjang, yaitu operasi pasar dan subsidi minyak goreng curah, penetapan harga eceran tertinggi atau HET, monitoring distribusi dan stok untuk menghindari penimbunan. Untuk jangka menengah dan panjang, yaitu diversifikasi sumber bahan baku, minyak goreng non sawit, stabilisasi ekspor CPO melalui kebijakan DMO, kemudian meningkatkan transparansi rantai distribusi. Contoh yang kedua terjadi kasus hyperinflasi pada tahun 1960-an. Penyebabnya pada waktu itu yaitu inflasi mencapai hingga 650% pada tahun 1966. 1966. 1966. Defisit anggaran besar-besaran, pemerintah mencetak uang tanpa kendali, kebijakan ekonomi tidak terkoordinasi. Dampaknya yaitu nilai uang rupiah jatuh drastis, tabungan masyarakat hilang nilainya, kegiatan ekonomi yang melambat akibat ketidakpastian harga. Solusi atas kasus hyperinflasi itu yaitu yang pertama reformasi ekonomi yang terdiri dari penghentian pencetakan uang secara berlebihan,
stabilisasi fiskal dan moneter, pemangkasan belanja negara, revaluasi dan redenominasi mata uang. Kemudian yang kedua kelembagaan dan kredibilitas, yaitu yang pertama pembentukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter independen, penguatan kebijakan anggaran berimbang, transparansi fiskal, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional. Kemudian contoh kasus yang berikutnya yaitu inflasi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 hingga 2021. Penyebabnya gangguan distribusi barang dan jasa, peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok, lonjakan biaya logistik internasional yang berdampak pada harga bahan makanan naik, masyarakat menimbun kebutuhan pokok, dan tekanan inflasi mulai meningkat pada tahun 2022. Solusi kasus inflasi jangka pendek yaitu subsidi harga pangan dan kebutuhan pokok, intervensi logistik dan transportasi, pengendalian ekspor pangan strategis, dan penyaluran bantuan sosial. Sedangkan jangka menengah yaitu dengan digitalisasi distribusi bahan pokok, perluasan buffer stok pemerintah, penguatan ketahanan pangan nasional, serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Pentingnya mengendalikan inflasi karena mengendalikan inflasi adalah tugas penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang dikendalikan yaitu pertama kebijakan moneter yang seperti suku bunga dan jumlah uang beredar, kebijakan kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak, serta kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Stabilitas harga adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang nilai tukar dan pengaruh pada perekonomiannya. Nilai tukar atau kurs adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain, misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat. Nilai tukar sangat penting dalam perekonomian terbuka karena mempengaruhi daya saing ekspor, harga impor, serta harga barang-barang domestik. Tiga sistem nilai tukar utama yaitu yang pertama kurs tetap atau fixed exchange rate, yaitu nilai tukar mata uang ditetapkan oleh pemerintah dan dijaga tetap terhadap mata uang lain atau sekelompok mata uang. Pemerintah atau bank sentral akan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan nilai tukar yang telah ditetapkan. Kemudian sistem yang kedua yaitu kurs mengambang atau floating exchange rates, yaitu nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran mata uang asing dan domestik. Bank sentral tidak melakukan intervensi secara aktif untuk mempengaruhi nilai tukar. Kemudian kurs mengembang terkendali atau minus floating rate, yaitu pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar. Namun, tidak secara ketat mempertahankan nilai tukar tetap. Mereka mungkin melakukan intervensi untuk membatasi fluktuasi nilai tukar yang terlalu besar. Karakteristik kurs tetap yaitu nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah, dijaga tetap terhadap mata uang lain, memerlukan intervensi aktif dari bank sentral, kemudian memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Bank sentral harus memiliki cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan nilai tukar tetap melalui intervensi di pasar valuta asing. Kurs mengambang memiliki karakteristik utama yaitu nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, bank sentral tidak melakukan intervensi aktif, fluktuasi nilai tukar lebih bebas, serta mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kemudian Kusma terkendali, yaitu memiliki definisi sistem di mana pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar. Namun, tidak secara ketat mempertahankan nilai tukar tetap seperti pada sistem kurs tetap. Tujuan intervensi yaitu membatasi fluktuasi nilai tukar yang terlalu besar, mencapai tujuan ekonomi tertentu, serta menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, di mana Bank Indonesia melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang pertama yaitu kekuatan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukarnya. Kemudian neraca pembayaran, yaitu keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukarnya. Kemudian sentimen pasar. Persepsi investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uangnya. Kemudian intervensi bank sentral. Bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar mata uangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak perubahan nilai tukar yang terjadi pada ekspor dan impor, yaitu depresiasi mata uang atau mata uang melemah, yang memiliki ciri-ciri produk domestik menjadi lebih murah di pasar internasional, meningkatkan daya saing ekspor, barang impor menjadi lebih mahal, dan dapat mengurangi volume impor. Kemudian dampaknya yaitu apresiasi mata uang atau mata uang menguat, yang memiliki ciri-ciri produk domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional, dapat mengurangi volume ekspor, barang impor menjadi lebih murah, serta dapat meningkatkan volume impor. Dampak yang Dampak perubahan nilai tukar yang lain yaitu inflasi. Yang pertama, depresiasi mata uang, nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing. Kemudian terjadi kenaikan harga impor, barang-barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang domestik, dan terjadinya inflasi karena kenaikan harga barang impor mendorong kenaikan harga barang secara umum. Kemudian dampaknya yaitu pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 dampak. Yang pertama, perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar terjadi pada fluktuasi nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kemudian dampaknya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi PDB dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dampak ekspor impor itu mempengaruhi volume dan nilai ekspor dan dalam impor. Kemudian dampak inflasi mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa. Sistem nilai tukar di Indonesia. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali. Bank Indonesia atau disingkat dengan BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencapai target inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan mempengaruhi nilai tukar. Contoh kebijakan Bank Indonesia yaitu instrumennya yang pertama operasi pasar terbuka, pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. Kebijakan suku bunga, penyesuaian suku bunga acuan untuk mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar secara tidak langsung, intervensi valuta asing, pembelian atau penjualan mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar rupiah secara langsung, kemudian kebijakan makroprudensial, yaitu pengaturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung stabilitas nilai tukar. Kesimpulannya, nilai tukar adalah harga relatif mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dan sangat penting dalam perekonomian terbuka. Sedangkan sistem nilai tukar yaitu terdapat 3. Yang pertama, kurs tetap, kurs mengambang, dan kurs mengambang terkendali. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan dampak ekonomi yaitu perubahan nilai tukar mempengaruhi ekspor impor, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.